Sebuah polemik yang awalnya terlihat sederhana, hanya isu dugaan kedekatan dua orang, tiba-tiba berubah menjadi drama besar ketika satu pengakuan meluncur begitu saja. Bukan dari publik figur yang ramai dibicarakan, tapi dari seorang pengusaha travel yang selama ini memilih diam. Dan pengakuannya bukan hanya mengejutkan, tapi membuka lembaran baru yang membuat cerita ini semakin rumit. Insanul Fahmi yang beberapa hari terakhir jadi sorotan karena laporan dugaan perselingkuhan dan perzinaan dari istrinya, Wardatina Mawa, akhirnya muncul ke publik. Tidak dengan nada defensif, tidak dengan marah-marah, tapi dengan sebuah kalimat yang mengubah arah seluruh percakapan publik. Dalam wawancara eksklusif bersama Richard Lee, ia mengaku telah menikah secara siri dengan Inara Rusli pada Agustus 2025. Pengakuan itu tidak hanya mematahkan spekulasi, tapi juga memunculkan pertanyaan baru. Terutama karena pernikahan siri itu disebut terjadi tanpa sepengetahuan Wardatina, istri sah yang sejak awal menolak benar bahwa ada talak dalam rumah tangga mereka. Dalam momen yang kini viral itu, Richard Lee membacakan surat keterangan nikah siri yang dibawa Insanul, dokumen yang memuat tanggal akad, saksi, hingga mahar. Dokumen yang kini bukan hanya menjadi bukti, tapi juga sumber perdebatan panjang bagaimana status hukum, moral, dan komitmen pernikahan yang saling tumpang tindih ini. Kalau boleh saya tahu, status Inara di sini apa ya dengan kamu ya? Menikah. Hah? Kita udah menikah. Aku tunjukin, ini mungkin belum bisa aku share, tapi buat aku boleh. Oke. Aku nggak boleh share, aku baca ya. Iya. Aku izin baca ya. Saya bertanda tangan di bawah ini menerangkan nama tersebut Insan Ina Idola Rusli pada hari sekian tanggal bulan 8 bertempat tinggal di Jakarta. Kedua pihak telah melangsungkan akad nikah berdasarkan tuntunan syariat agama Islam dengan mas kawin sekian, ada saksi, bukti, tanda tangan. Insanul mencoba menjelaskan. Menurutnya, ia telah menjatuhkan talak lisan kepada Wardatina sebelum menikahi Inara. Ia menyebut talak itu sah secara agama meski tidak pernah tercatat secara resmi. Tetapi publik langsung bertanya, kalau benar sudah talak, mengapa rumah tangga mereka masih berjalan normal hingga Oktober? Dan mengapa Wardatina bersikeras bahwa tidak pernah ada talak, bahkan satu kata pun? Ketika ditanya soal izin poligami, jawaban Insanul justru menambah panas situasi. Ia mengaku bahwa ia mengira Wardatina akan mengizinkan poligami merujuk pada percakapan tahun 2023. Asumsi yang langsung membuat Richard Lee terdiam beberapa detik. Terus aku coba yakinin. Terus habis itu dia mau, karena dulu dia katanya sempat pengen poligami juga, mengizinkan juga, dan aku tahu mau pernah mengizinkan juga di 2023. Jadi aku coba kayak, yaudahlah, ini sekalian dua-duanya punya potensi kan, dua-duanya punya sesuatu yang bisa kita kembangin bareng-bareng dan jadi satu tim. Dan secara syariat juga aku ngerasa, aku takut kan kayak kalau nutupin sesuatu. Jadi aku coba waktu itu datang ke Mama buat ngomong Di bulan Oktober, seperti cerita Mawa, yang di POK itu. Kamu gila ya, kamu nikah di bulan Agustus, kamu baru bilang dengan Mawa di bulan Oktober, itu pun kamu dengan masih tidak tegas. Sebentar kamu bilang kamu mau ceraikan, sebentar kamu bilang mau... Aku ngelihatnya, mohon maaf ya, aku kita fair-fairan di sini sebagai laki-laki ya. Aku ngelihat kamu kayak seorang pengecut. Iya, betul. Semua ini terjadi hanya beberapa hari setelah Wardatina melaporkan Insanul dan Inara ke Polda Metro Jaya, termasuk menyerahkan rekaman CCTV 2 jam yang ia sebut sebagai bukti pelanggaran. Potongan ceritanya bahkan sempat ia sampaikan dalam podcast Denny Sumargo dan langsung viral karena emosinya yang begitu kuat. Ia menggambarkan rasa kecewa sebagai hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Bukan hanya karena rekaman tersebut, tapi karena ia merasa rumah tangga mereka sebenarnya masih baik-baik saja hingga kenyataan datang tanpa peringatan. Wardatina menceritakan bahwa kedekatan suaminya dengan Inara bermula dari kerja sama bisnis pada Juli 2025. Semua tampak profesional sampai sikap Insanul berubah drastis. Bahkan ketika Insanul meminta deep talk pada Oktober, Wardatina mengira itu demi memperbaiki hubungan. Nyatanya itu adalah momen pengajuan izin poligami, padahal dugaan tindakan dalam CCTV disebut terjadi sebulan sebelumnya. Wardatina juga sempat menghubungi Inara lewat DM. Dari sana muncul fakta baru. Inara mengatakan bahwa Insanul memberi informasi bahwa ia sudah bercerai dan pisah rumah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Kini setelah pengakuan nikah siri di hadapan publik, simpul masalah menjadi semakin mengencang.
Bukan hanya soal hubungan pribadi, tetapi juga soal kejujuran, komunikasi, dan bagaimana satu keputusan bisa mengubah banyak hidup sekaligus. Drama ini belum selesai, dan babak baru-baru saja dimulai.